لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب. Bismillah wa billah wa bifadlillah wa ilallah wa alallah wa bisyafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfi minal malaikati murdifin. Wa qala aidan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi hari ini ditakdirkan Allah dipertemukan di hari Senin, hari yang baik. Kelihatannya semuanya sedang berpuasa ya. Betul? Alhamdulillah. Mudah-mudahan doa-doa yang sedang berpuasa ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dapat informasi dari Bapak Kepala Sekolah, prestasi anak kita di tryout JSIT alhamdulillah di urutan kedua. Jadi kondisi anak-anak kita sudah yang terbaik insyaallah. Tinggal hari ini kita dorong dengan doa ya. Tinggal kita dorong di sisa sewaktu dengan semangat untuk anak-anak kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sehat semuanya? Adik-adik sehat? Alhamdulillah. Baik, adik-adik acungkan tangannya ingin membahagiakan orang tuanya. Mana? Katakan saya, mana? Kok ngacungnya gini? Yang tinggi ngacungnya mana? Lihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang yakin Bapak Ibu anaknya jadi orang besar, sukses ujian nasionalnya, acungkan tangannya. Alhamdulillah. Percaya sama anak kita Bapak Ibu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kepercayaan Bapak Ibu penting buat hari ini kita sama-sama berdoa pada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti sebelum kita memulai doa, saya sampaikan terlebih dahulu urgensi dari doa ya. Jadi apa yang mampu merubah ketentuan Allah? Ada? Ada yang mampu merubah ketentuan Allah. Namanya apa? Doa. Jadi doa itu mampu merubah ketentuan Allah. Artinya kita mohon kepada Allah. Maka ayatnya kan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada siapa doanya? Kepada Allah saja. Senjata kita ini bukan uang, bukan. Senjata kita ini bukan keahlian, bukan. Senjata kita ini doa. Karena yang memiliki anak, yang memiliki hati anak itu ya Allah, betul? Kita mah nggak menciptakan anak, kita mah nggak bisa nyiptain anak, betul? Ngegambar anak aja nggak bisa. Yang nyiptain anak ya Allah, maka kita laporan sama yang menciptakan. Nah, sehingga kekuatan yang paling utama, yang paling besar di dalam hidup ini adalah doa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak sekali keajaiban doa. Dan kalau saya sampaikan ke Bapak Ibu, apa fasilitas ibu-ibu untuk membesarkan anak-anak kita? Apa fasilitas bapak-bapak untuk membesarkan anak kita? Uang? Pekerjaan? Keahlian mendidik? Bukan. Fasilitas terbesar yang dibutuhkan, yang sering dilupakan oleh orang tua adalah doa. Jadi doa inilah Bapak Ibu yang mampu menggetarkan arsy Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan oleh Rasulullah, doa seorang ibu untuk anaknya, doa orang tua, ayah untuk anaknya, sederajat dengan doa Nabi. Artinya apa? Tidak ada halangan hijab
antara dia dengan Allah ketika orang tuanya yang hadir ini bersih hatinya dari dosa dan noda. Tidak ada. Jadi hijabnya enggak ada. Bergetar arsy Allah ketika bapak ibu menangis memohon ampun dan memohon kebaikan untuk anak kita, insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya akan sampaikan sebelum kita mulai doa ya. Saya sampaikan satu hal tentang keajaiban doa ini. Adalah seorang hamba Allah ya. Kebetulan sering saya silaturahim atau sering saya mendengar juga tentang kisah-kisah beliau. Beliau ini adalah seorang ulama besar di Cirebon, ulama khas ya. Tapi ketika ditanya oleh para santrinya, gimana caranya kiai agar saya bisa jadi kiai kayak ya kayak abah gitu, kayak bilangnya abah ya. Dia hanya tersenyum. Aku jadi kiai bukan karena aku jadi kiai, jadi ulama karena doa ibuku. Nah, semuanya pada terperanjat. Pengen tahu ceritanya, akhirnya diceritakan. Dan hari ini saya ceritakan juga pada bapak ibu semuanya, kepada adik-adik. Jadi bapak ibu yang dirahmati Allah, ada seorang ibu yang punya anak tunggal, ibunya sendirian, sudah nggak punya suami ya, anaknya tunggal. Dan cita-cita ibu ini cuma satu, dia ingin anaknya jadi kiai, jadi ulama. Maka sejak anaknya itu dalam kandungan, doanya cuma satu, ya Allah jadikan anak saya kiai ulama. Jadikan anak saya ulama terus. Alhamdulillah lahir, saat lahir doanya cuma satu, ya Allah jadikan anak saya ulama. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh, doanya satu bapak ibu, jadikan anak saya ulama, kiai. Masuk kelas 1 SD, kelas 2 SD, kelas 3 SD, doanya cuma satu, jadikan anak saya kiai ulama. Dan kelas 5 bapak ibu, tanda-tanda doa ini dikabul terlihat. Apa tandanya? Anak ini dikeluarkan dari sekolah. Kenapa? Nakal. Terus ibunya berhenti berdoa? Tidak. Dia tetap berdoa kepada Allah. Doanya apa? Ya Allah jadikan anak saya kiai ulama. Hanya dipindahlah sekolahnya ke sekolah yang lain. Alhamdulillah diterima. Sekolahlah dia di sana. Selesai kelas 6, masuk SMP kelas 1, kelas 2. Doanya, tanda-tanda doa dikabul di kelas 2 terlihat. Apa? Dikeluarkan lagi dari sekolah. Kenapa? Nakal. Setelah itu ngadat, gak mau sekolah bapak ibu, anak ini gak mau sekolah. Wah, malah begadang kemana-mana. Wah, kelihatan lagi anak nakal gitu. Ibunya nangis tapi tetap doanya cuma satu, ya Allah jadikan anak saya kiai ulama. Sampai puncaknya bapak ibu, beliau ini minta motor sama ibunya ini. Ibunya gak bisa ngasih. Kenapa? Gak punya uang kan. Marah-marah, mecahin piring, nendang pintu sampai nangis ibunya. Nah, itu yang diingat oleh beliau ini. Sampai nangis ini beliau mengatakan, saya ridho, nggak apa-apa ya Allah, sekarang anak saya begini sampai nangis, saya sakit ya Allah, tapi saya ingin di masa depannya dia jadi ulama. Kekeh bu itu. Ibu ini kekeh. Ibu ini apa? Tetap doanya satu, ingin anaknya jadi ulama. Terus pleng gitu, kalau bahasa Sundanya pleng itu nggak kelihatan lama, nggak ada kabar gitu. Ya terus begitu sampai usia 17 tahun bu. Puncaknya itu, puncaknya ibu ini mau putus asa atau tidak. 17 tahun anak ini di penjara bu, bapak ibu. Tapi ibunya nggak dikasih tahu bahwa anaknya di penjara. Dan ibu ini tetap aja doanya satu, yaitu ya Allah jadikan anak saya ulama. Bagaimana mau jadi ulama sudah masuk penjara gitu. Namun ternyata itulah awal titik mula Allah membangun doanya ibu ini. Ternyata di penjara ini beliau satu sel dengan seorang ulama yang difitnah, akhirnya masuk penjara. Nah, di sana dia bertemu dengan seorang ulama besar yang dia punya santri ribuan gitu, dan ketika melihat anak ini, sang kiai ini melihat santrinya, dia nganggap buat dia santrinya. Insting ngajarnya datang, baru-baru datang salaman, kenalan sama kiai ini, kenalan, siapa namamu nak? Kasihlah namanya.
saya nggak sebut namanya ya. Terus saliman kenalan, sudah mau duhur, sholat duhur yuk. Kamu adan? Nggak bisa adan Kiai. Nggak bisa adan. Udah, kamu takbir bisa nggak? Bisa. Ayo takbir saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya sudah, saya lanjutin sama kiainya. Ayo wudhu, dilihatin sama kiai wudhunya salah. Ini yang benar begini, diajarin wudhu. Sholat bareng. Sejak bertemu kiai itulah anak ini diproses doanya. Doa ibu ini diproses oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai 40 hari anak ini arba'in, Bapak Ibu, 40 hari tidak ketinggalan salat berjamaah bersama kiai. Bukan hanya itu, dengerin kiai kalau kiai mulai baca Quran, dengerin isak tangis kiai ketika berdoa. Dia pun sering dikasih nasihat oleh kiai, terus dengerin baca Quran kiai. Maka kata Imam Ghazali, kalau 40 hari terus menerus mendapatkan kebaikan-kebaikan dan tidak pernah berhenti sholat berjamaah tepat waktu, maka insya Allah Allah berikan hidayah. Dan betul, anak ini nangis terus tiap hari selama 40 hari. Sholat nangis, adzan nangis, doa nangis. Jadi tanda-tanda seseorang mendapatkan hidayah itu adalah nangis. Tapi memang ada dua nangis itu. Satu, seseorang mendapatkan hidayah, nangis terus. Yang kedua, seseorang yang hutangnya banyak, nangis terus. Yang mana Bapak Ibu kalau Bapak Ibu nih? Yang kedua apa yang pertama? Masya Allah Bapak Ibu, singkat cerita sudah 2 tahun lah gitu, kelamaan saya ceritanya. Singkat cerita sudah 2 tahun, anak ini dari mulai tidak bisa sholat, jadi bisa sholat, tidak bisa baca Quran, jadi bisa baca Quran, tidak bisa baca kitab, jadi bisa baca kitab, subhanallah. Tidak bisa hafal Quran, jadi hafal Quran, subhanallah, dalam penjara. Masya Allah. Sampai 2 tahun selesai, akhirnya pulanglah dua-duanya. Tapi kiainya mengatakan sama anak ini, ketika dia nangis, kamu kenapa nangis terus? Saya ingat ibu. Kenapa kamu ingat ibu? Ibu ingin saya jadi ulama. Oh, kiai minta tolong saya diajarin agar saya jadi ulama. Belajarlah sampai 2 tahun itu. Selesai 2 tahun, sang anak pamitan sama kiai. Kiai, saya mau pulang, kangen sama ibu, mau minta maaf sama ibu, mau sungkem sama ibu, mau cium kakinya ibu. Kiainya bilang nggak boleh, kamu harus ke pesantren karena ilmu kiai belum selesai. Terus saya bagaimana ke ibu? Tenang, ibu nanti dijemput sama para santri. Kamu ke pesantren ya, sami'na wa ata'na. Akhirnya beliau ke pesantren. Singkat cerita, ibunya dijemput. Dan dijemputnya begini undangannya. Ibu, kiai khusus mengundang ibu datang ke pesantren. Tidak disebutkan di pesantren ada anaknya, enggak. Wah, ibunya senang. Alhamdulillah saya ke pesantren, ke kiai. Berarti kalau saya ke kiai bisa doa, minta doa ke kiai agar anak saya jadi kiai. Kekeh itu si ibu, agar anaknya jadi kiai. Dan belum tahu bahwa anaknya itu yang jadi sudah ada di pesantren, belum tahu. Berangkatlah sang ibu ini ke pesantren. Maghrib masuk ke masjid karena pas maghrib berjamaahlah, dan ibu ini berada di saf belakang. Dan ketika sang imam ini dehem gitu, terus ibunya kaget. Dehemnya kok kayak anak saya, kata ibu ini. Gak mungkin, mungkin orang lain. Sudah sholat. Pas mau sholat, sang imam mengatakan, sufufakum. Suaranya kayak anak saya ya. Akhirnya penasaran beliau, terus jingkit. Dan ketika jingkit, dia melihat anaknya yang wajahnya teduh ini sedang mengimami. Masya Allah, beliau nangis saat itu. Dan ketika anaknya mulai takbir Allahu Akbar, lebih membacakan surat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Nangis ibunya, Masya Allah. 17 tahun nunggu agar anaknya menjadi ulama, hari ini diimami oleh anaknya dan di pesantren. Masya Allah, beliau nangis dan mengatakan, Allah Maha mengabulkan doaku.
Selesai dari sana Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dihantarkanlah ibunya kepada kiai, dan kiai mengatakan kepada ibu ini, "Bu, mohon maaf, putra ibu tidak bisa dibawa oleh ibu dulu karena ilmu dari saya belum selesai. Boleh kan, Bu?" "Oh, boleh Bapak, silakan. Memang ini yang saya inginkan. Memang ini yang saya doakan dan cita-citakan anak saya jadi kiai. Silakan, mau berapa tahun tidak apa-apa, saya ikhlas, saya ridho." Sang kiai menyampaikan, "Alhamdulillah, barakallah ibu." Salaman selesai. Singkat kata, sudah 2 tahun beliau ngajinya tidak umum, ngajinya takhasus langsung bersama kiai. Dan 2 tahun selesai. Setelah itu kata kiai, "Ini sudah selesai ilmu dari kiai. Baik kiai, kalau begitu saya mau pulang. Boleh?" Kata kiainya tersenyum, "Boleh, tapi ada satu syarat." "Apa kiai syaratnya?" "Kiai punya anak, mau nggak sama anak kiai?" Diam sebentar terus bilang, "Sami'na wa ata'na." Akhirnya jadi siapa? Mantu kiai. Setelah jadi mantu kiai, kalau kiainya berhalangan, siapa yang gantiin di pesantren? Mantunya ini. Kiainya berhalangan, mantunya terus jadi asisten dari kiai ini. Sampai ketika kiainya meninggal dunia, yang gantikan mantunya ini, yang tidak lain adalah anak ibu ini. Ternyata doa ibu ini bukan hanya sekedar anaknya jadi kiai, tapi sudah disiapin pesantrennya, sudah disiapin santrinya. Subhanallah, itulah doa. Jadi Bapak Ibu, doakan anak kita, dan doa kita hari ini insya Allah doa yang akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, Bapak Ibu yang bahagia, seperti apa sih doa yang dikabul oleh Allah itu? Doa yang dikabul oleh Allah itu adalah doa yang lisan dan hatinya sama. Saya ulangi ya, lisan dan hatinya sama. Terkadang lisannya A, hatinya B. Tapi doa yang betul itu adalah lisan dan hatinya sama. Contoh, kenapa? Karena dalam hadis qudsinya Allah tidak melihat lisannya, tubuhnya, tapi Allah hanya melihat apa? Hatinya. Apa yang ada di hati, apa yang diyakini di hati. Contoh, ibu bapak doa hari ini, "Ya Allah, jadikan anak saya dokter ya Allah, jadikan anak saya insinyur ya Allah, jadikan anak saya jenderal ya Allah." Tapi hatinya, "Opo iso, matematika aja 5, gak mungkin." Nah, itu yang akan dilihat oleh Allah. Jadi harus yakin berapapun nilainya sekarang, gak peduli, yang penting anak saya besok jadi dokter. Kayak ibu ini loh tadi. Seperti nakalnya apapun anaknya, gak peduli, yang penting besok menjadi kiai. Nah, ini Bapak Ibu yang pertama. Jadi syarat yang pertama doa itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita harus yakin doa kita ini diterima oleh Allah. Dan tempat yakin bukan di lisan, tempat yakin di hati. Bagaimana caranya agar yakin? Anak ini bukan milik saya ya Allah, anak saya ini milikmu ya Allah. Saya tidak pernah meminta kepada engkau IQ anak saya 100, tapi engkau yang ngasih. Berarti engkau ngasih kelebihan yang lain dari anak saya. Saya tidak minta kepada engkau ya Allah, engkau yang ngasih anak saya IQ-nya kurang dari 100, tapi saya meyakini engkau memberikan kelebihan ke anak saya ke tempat yang lain. Insya Allah anak saya tetap dapat nilainya nanti 100 ujian nasionalnya. Kenapa? Karena dia punya yang lain, ketelitian, keuletan, kerajinan. Bapak Ibu, orang cerdas itu bisa dikalahkan oleh orang rajin, betul? Orang pintar bisa dikalahkan oleh orang rajin. Jadi Allah itu adil. Anak saya mah matematikanya kurang bagus, enggak, pinter. Anak ibu punya karakter yang lain, apa? Ulet. Nah, orang ulet itu bisa ngalahkan orang pinter. Kenapa? Orang pinter biasanya malesan. Wis ngerti aku, wis main wae, ya, lari-lari kemana-mana. Pinter memang, gitu. Akhirnya adil, betul? Sama. Sehingga saya meyakini, ketika kita Bapak Ibu juga meyakini, misalkan khusus aja di ujian nasional ini, anak kita bisa mendapatkan nilai sempurna, insya Allah. Dan itu harus diyakini dari hati. Ada yang masih ragu tidak Ibu? Mbak ya, insya Allah yakin ya? Oh, JSIT aja sudah nomor 2 kan? Insya Allah. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah. Yang kedua, syarat dikabulkannya doa berarti harus tidak ada hijab antara kita dengan Allah. Artinya tidak ada dosa. Maka sebelum nanti kita berdoa, kita akan sama-sama minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
Termasuk kami yang ada di sini sama-sama akan minta ampun dulu kepada Allah agar doa-doa kita dikabul oleh Allah. Cuma dosa itu ada dua. Satu hablum minallah yang nanti akan kita minta kepada Allah dengan bertobat, dengan beristighfar, dengan kita membaca juga Asmaul Husna. Terus ada doa yang hablum minannas. Nah, yang hablum minannas itu fokus hari ini antara orang tua dan anak. Acungkan tangan adik-adik yang pernah berbohong sama orang tuanya, jujur, cung, semuanya ya. Baik, sekarang ulangi lagi. Acungkan tangan yang pernah menyakiti orang tuanya, cung. Ya, oke. Baik, acungkan tangan yang pernah membuat ibunya nangis. Ayo. Yang bikin ayahnya kesel terus marah, acungkan tangan. Ya, mau minta maaf? Siapa yang siap hari ini minta maaf sama orang tuanya? Acungkan tangan. Siap minta maaf? Insya Allah. Ibu kita ini baiknya minta ampun, ya. Ayah kita ini baiknya minta ampun. Hari ini kita akan minta maaf sama mereka, betul? Nah, sekarang sama Bapak Ibu, acungkan tangan yang pernah menjadikan anaknya pelampiasan kemarahan. Masya Allah, kasihannya anak kita ya. Padahal marahnya sama orang lain, kesalnya sama anak, gitu ya Bu ya. Apalagi ibu kesalnya sama suami, nggak berani, marahnya sama anak. Ya Allah, kasihan banget anaknya ya Allah. Ya, ada yang pernah membentak putranya? Acungkan tangan. Ya Allah, banyak ya. Aduh, ini nih. Maaf ibu bapak, putra kita ini bukan milik kita. Titipan dari siapa? Allah, dieman-eman. Ya. Nanti kalau kita udah kehilangan baru sadar bahwa mereka sangat penting. Betul? Ya, Masya Allah. Ada juga sama, ya. Ibu bapak kita ini, coba sekarang kan sama bapak nih, belum tentu loh sebulan lagi masih sama bapak, betul? Maka kita harus memperbaiki diri, minta maaf, ya. Nah, sebelum kita mulai zikir, saya minta bapak ibu semuanya, adik-adik semuanya, silakan adik-adik menghadap ke orang tuanya, sungkem, ya. Ibu juga sama nanti minta maaf sama anak-anaknya, bareng-bareng saling.